Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Selvina Mine dengan NIM B02018 kelas keperawatan A. Nah, pada saat ini saya akan melakukan tindakan keterampilan defibrilasi, di mana defibrilasi sendiri adalah suatu tindakan terapi dengan menggunakan aliran listrik dalam waktu yang singkat secara asinkron, digunakan pada ventricle fibrilasi dan ventricle tachycardia tanpa denyut. Nah, tujuan dari keterampilan defibrilasi ini adalah untuk menghentikan ventricle fibrilasi dan ventricle tachycardia tanpa nadi. Selanjutnya kita masuk dalam persiapan alat, di mana alat-alat yang digunakan yang pertama yaitu defibrilator, kemudian yaitu jeli untuk patch atau elektroda dan troli emergency. Nah, selanjutnya kita masuk dalam prosedur tindakan, di mana tindakan yang pertama dilakukan adalah info konsen untuk keluarga, di mana di sini kita meminta kesiapan keluarga pasien apakah siap untuk dilakukan tindakan tersebut. Jadi Bapak Ibu apakah bersedia untuk dilakukan tindakan ini kepada pasien? Oke. Nah, selanjutnya yaitu kita menjelaskan tindakan yang akan dilakukan. Pada Bapak Ibu pada saat ini saya akan melakukan tindakan defibrilator, di mana kita ketahui pada saat ini bahwa pasien sedang mengalami henti jantung, jadi saat ini perlu dilakukan tindakan defibrilator. Kemudian kita mengkaji keadaan pasien, kita melihat apakah betul-betul pasien tidak apakah nadinya tidak ada. Selanjutnya kita mendekatkan alat defibrilator pada ke dekat pasien. Kemudian kita menyambungkan alat defibrilator pada sumber listrik. Kemudian kita menekan tombol on dan pastikan indikator. Selanjutnya pastikan modus yang dipakai asinkron atau tanpa nadi. Kemudian kita beri jeli pada dada pasien. Kemudian kita juga memberi jeli pada permukaan mata pada pedal defibrilator secara tipis dan merata. Oke, selanjutnya kita menentukan tingkat energi yang akan diberikan. Nah, pada tingkat energi yang akan diberikan itu ada dua jenis. Nah, yang pertama yaitu defibrilator jenis bifasik, di mana energinya itu 120 sampai 200 joule. Kemudian defibrilator jenis bifasik dengan energi 360 joule. Kemudian kita memegang kedua pedal, tangan kiri memegang pedal sternum dan tangan kanan memegang pedal apex. Kemudian kita meletakkan pedal pada dada pasien, pada dada sternum dan pada dada apex pasien. Juga kepada keluarganya, kita bisa dapat menjelaskan kepada keluarganya yang pertama. Kemudian kita menekan tombol charger. Kemudian jika energi sudah terisi dan defibrilator sudah siap untuk dipakai, beri perhatian dengan suara yang jelas. Defibrilasi siap, area clear, di mana kita memperhatikan sekeliling apakah tim atau keluarga pasien sudah tidak berhubungan dengan area pasien. Selanjutnya itu kita beri tekanan 10 sampai 12 kg pada kedua pedal dan kaji ulang perubahan gambaran EKG dan pastikan irama masih ventricle fibrillasi atau ventricle tachycardia. Kemudian tekan tombol discharger, kemudian di kedua pedal secara bersamaan, baik pada pedal sternum maupun apex. Kemudian
kemudian kita mengangkat pedal, kemudian kita mengkaji ulang EKG dan EKG pada defibrillator. Jika EKG, vertikal vibrasi dan vertikal takikardi berlanjut, segera dilakukan RJP selama 2 sampai 5 kali. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan fibrilasi sebanyak 8 sampai 15 kali. Pastikan jeli pada meta masih cukup. Jika gambaran vertikal vibrasi atau vertikal takikardi masih berlanjut, akan dilanjutkan dengan defibrillator atau dilakukan dengan lanjutan RJP, dan juga bisa dilanjutkan dengan algoritma ACLS. Oke, selanjutnya kita masuk dalam dokumentasi, di mana yang akan didokumentasikan adalah yang pertama adalah gambaran irama jantung dan kondisi klinik pasien sebelum melakukan defibrillator. Kemudian yang kedua waktu dan besaran energi yang digunakan pada setiap defibrilasi. Kemudian kondisi pasien terhadap respon prosedur. Oke, selanjutnya kita masuk dalam hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, yaitu kita mengkaji airway, breathing dan circulation pasien. Kemudian kita kaji pasien dari adanya kulit terbakar dan obati jika diperlukan. Kemudian yang ketiga adalah bersihkan jeli dari dada pasien dan pada bantalan meta yang ada pada pedal. Kemudian monitor dan laporkan dan catat keadaan hemodinamik sampai keadaan stabil. Oke, baik, itulah tadi video tindakan keterampilan defibrilasi yang dapat saya lakukan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang.